Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing. Tiba saatnya sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan setiap penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan, bahwa tanda ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita mau katakan bahwa ketika kehidupan kita mengalami suatu masalah, kita percaya bahwa janji Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini, inilah kehidupan kami. Kami mau bawa lebih lagi ke dalam-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati setiap hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan ibadah kami ini kami mau taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Memberkati setiap kehidupan kami, setiap jemaat-jemaat-Mu memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur sore hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau bergirang bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Dan kita mau kita mau katakan bahwa kasih Allah selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Haleluya. Benar bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita dan kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita selesai bergirang bagi Tuhan dan tiba saatnya kita mau menikmati setiap berkat dari Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan sebentar yang akan diberitakan. Mari siapkan hati kita masing-masing
tanah hati kita yang terbaik kita mau bawa hanya kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita sangat bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan sama-sama berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami saat sore hari ini. Kami buka hati kami Tuhan,
Dan kami percaya firman Allah menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Kami terima firman-Mu saat ini mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya sore hari ini? Saya percaya sore hari ini kita semuanya menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah sore hari ini, yang sekarang ada di rumah masing-masing, saya percaya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, kesempatan sore hari ini, biar kita mau buka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, ya. Karena hari-hari ini betapa penting dan kita sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan tema khotbah saya saat ini, yaitu ingatlah Tuhanmu. Ingatlah Tuhanmu. Ada banyak ya di antara kita yang sekarang ini, saudara, kita sedang diperhadapkan dengan keadaan di mana semua orang mengalami, ya. Mau dia orang percaya, mau dia orang yang di luar Tuhan, kita semua mengalami keadaan di mana ada kesulitan, ada beban, ada persoalan masalah yang melanda kehidupan kita. Dan membuat kita seakan-akan mungkin tidak ada waktu, ya. Contohnya saudara, ketika kita mau datang beribadah kita dibatasi, apalagi dengan keadaan sekarang. Tetapi saya percaya kita dengan Tuhan itu tidak ada waktu yang terbatas. Di mana saja, kapan saja kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa mengambil bagian persekutuan dengan Tuhan. Terlebih sore hari ini, ya, kita datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ingatlah Tuhanmu. Jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau saya mencatat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ingat itu artinya tidak lupa, atau sama artinya dengan tidak lupa. Kemudian menaruh perhatian, dan yang ketiga yaitu memikirkan. Nah, Tuhan mau kita untuk tidak melupakan Tuhan. Tuhan mau kita untuk menaruh perhatian kepada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita memikirkan tentang Tuhan. Ya, sekalipun saya percaya setiap kita punya begitu banyak persoalan masalah, tetapi Tuhan mau kita selalu mengingat Tuhan. Amin. Nah, kita akan membuka bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Kita tahu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan, supaya kita yang menerima Dia, kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan jelas berkata, ingatlah selalu akan Dia. Tuhan mau kita untuk selalu mengingat Dia dalam keadaan apapun. Tuhan mau kita selalu mengingat Dia dalam situasi apapun. Saat-saat ini pentingnya kita mengingat Tuhan. Kenapa saya katakan kita perlu mengingat Tuhan? Karena memang benar saudara, hidup kita ini Tuhan yang punya. Amin. Hidup ini Tuhan yang miliki hidup kita. Kita lemah, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Kita membutuhkan Tuhan.
Makanya Tuhan selalu ingatkan kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan mau kita tidak menjadi lemah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah saat-saat ini kita lemah? Apakah saat-saat ini kita putus asa? Saudara, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saudara, saya ingin bersaksi ya, bagaimana Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Jujur ya, kalau sampai saat ini saya katakan bahwa kami masih dalam kelemahan. Artinya minggu kemarin ya, sampai beberapa hari kemarin kami sekeluarga sakit. Yaitu diawali dengan suami saya yang sakit ya. Kita tahu bahwa dia ada sakit diabetes. Kemudian dia mengikuti program diet saudara, diet karbo selama 1 bulan. Tetapi apa yang terjadi? Belum sampai 1 bulan ya. Dia mulai ikut itu mulai tanggal 2. Tetapi pada hari yang keempat atau tanggal 4, saudara, saya dalam keadaan tidur ya, kami tidur, kemudian saya dengar pagi-pagi dia bangun, dia ambil air saudara. Dan ketika dia ambil air, saya sempat dengar ya, karena saya masih setengah sadar, sudah pagi sebenarnya ya, cuma belum bangun. Lalu kemudian saya dengar dia ambil air, tiba-tiba saya dengar lagi seperti ada suara yang nafasnya tinggal satu-satu ya, seperti begini. Saudara tahu, ketika saya mendengar itu, saya nyalakan lampu saudara. Dan ketika saya nyalakan lampu, saya lihat suami saya, dia sudah bersandar di dinding dan mukanya itu sudah pucat sekali ya. Ternyata saat itu saudara, dia sudah tidak sadarkan diri, dalam keadaan berdiri. Waktu saya melihat itu, jujur saya ketakutan. Dan saya hanya berdoa, saya hanya memanggil nama Yesus, saya katakan darah Yesus. Saya peluk dia saudara. Ketika saya peluk dia, saya mulai perlahan tuntun dia. Saya bawa dia ke tempat tidur, saya dudukkan dia. Dia dalam keadaan tidak sadar saudara. Saya lalu berdoa, saya berdoa, saya panggil nama Yesus, saya tengking ya saudara. Karena jujur saya saat itu memang takut sekali. Dia sudah sangat lemah saudara. Lalu tiba-tiba ketika dia duduk, kemudian puji Tuhan ya saudara, dia ternyata ketika saya mau baringkan dia sadar. Lalu saya ke belakang, saya buatkan dia teh, saya minumkan dia teh. Ya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memang merupakan sesuatu yang menakutkan buat saya saat itu tanggal 4 kemarin ya. Karena memang saya lihat keadaannya, dia mengikuti diet karbo, sama sekali tidak makan karbo ya. Tapi tubuhnya sangat lemah sekali. Dalam situasi seperti itu saudara, saya hanya mengingat kepada Tuhan. Saya hanya memanggil nama Tuhan. Benar bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada banyak pikiran-pikiran yang terlintas di pikiran saya saudara pada saat saya menghadapi hal itu. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, saya panggil nama Tuhan, saya ingat Tuhan bahwa Tuhan sanggup tolong. Dan puji Tuhan saudara, sempat Tuhan izinkan ya, kami sekeluarga, kami sakit semuanya saudara. Mulai dari suami saya, lalu saya, kemudian anak-anak. Secara manusia kami lemah saudara. Apalagi saya saudara, saya coba berusaha untuk kuat, untuk bisa menolong suami, menolong anak-anak. Tapi saya percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang memberikan saya kemampuan. Kami selalu berdoa. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mau kita selalu mengingat Tuhan. Amin. Ingat Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah ada beberapa hal yang akan sama-sama kita pelajari sore hari ini. Bagaimana pentingnya kita harus mengingat Tuhan. Kita harus ingat Tuhan dimanapun kita berada.
Kita harus ingat, kita harus percaya bahwa Dia ada. Nah, poin yang pertama yang akan sama-sama kita lihat bagaimana kita penting untuk kita mengingat Tuhan. Yang pertama, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita pentingnya kita mengingat Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Kita percaya karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kita ingat kepada Tuhan, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Kalau kita mengingat Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan. Ini janji Tuhan bagi kita, asal benar-benar kita mau mengingat Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Haleluya. Sampai di situ ayatnya, saudara ya. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya katakan tadi bahwa kita lemah. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Manusia itu terbatas kekuatannya. Tetapi kalau kita selalu mengingat Tuhan, artinya kalau kita mau selalu percaya kepada Tuhan, kita mau selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Saya sering berkata, saudara, setiap saya bangun tidur, saya berdoa, saya ucapkan dengan iman bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya kita juga orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara mungkin yang ada di rumah, ya, saudara yang lemah, saudara yang menghadapi masalah, saudara yang menghadapi persoalan, katakan dengan iman bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan kasih kita kekuatan, saudara. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Paulus katakan dalam kelemahan justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya, saudara, kalau kita mengingat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dalam keadaan apapun, yakin kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Ini yang dialami oleh Paulus. Dan tentunya kita rindu mengalami hal yang sama bersama dengan Tuhan. Bahwa kita ingin memperoleh kekuatan untuk kita bisa menanggung segala perkara, untuk kita bisa menanggung banyak hal. Saya yakin dan percaya sore hari ini, saudara yang ada di rumah, saudara yang mengikuti ibadah ini, ketika engkau lemah, ketika engkau susah, ketika engkau sakit, katakan dengan iman kepada Tuhan bahwa aku kuat, aku kuat, aku kuat. Karena apa? Ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ada kuasa Tuhan yang sempurna yang akan bekerja di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara, betapa pentingnya kita mengingat Tuhan di dalam keadaan apapun. Mungkin kita lemah, kita susah, kita punya masalah, ingat Tuhan kita.
Yang kedua dikatakan, karena Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Amin. Sekali lagi katakan dengan iman, karena Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Kita harus ingat Tuhan, karena Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang dahsyat. Di dalam Nehemia pasal yang keempat, Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14b. Firman Tuhan katakan, Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-14b. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Di bagian pertama dikatakan, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, yakin bahwa Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan. Tidak ada yang melebihi kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Asal kita mengingat Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, jangan takut. Ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Amin saudara. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita. Dan kemudian dikatakan begini. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Artinya saudara, hidup ini akan terus berjuang, ya. Kita ini sementara berjuang. Kita ini sementara bertanding. Tuhan mau ketika dalam pertandingan, dalam perjuangan iman kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita selalu mengingat Tuhan, apapun keadaan kita, pergumulan kita, apa yang kita hadapi saat ini, ketika kita berjuang, kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dan Dia memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita perlu mengingat Tuhan. Karena Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata di sana, Roma 8 ayat yang ke-31. Siapakah yang akan melawan kita? Ya. Tidak ada yang berani melawan kita kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Katakan dengan iman, kalau ada Tuhan dalam hidupku, tidak ada yang dapat melawanku. Bukan hanya itu saja, di dalam ayat yang ke-35 jelas firman Tuhan katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita untuk terpisah daripada kasih Kristus. Makanya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita selalu mengingat Tuhan kita. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat. Dan ayat yang ke-37 dalam Roma 8 ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin.
Ketika kita berjuang, kita tidak sendiri, ada Tuhan. Kita berjuang bersama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan, Dia akan menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Orang percaya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang. Karena Yesus menjamin hidup kita. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang dahsyat. Dia ada di dalam hidup kita. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan sore hari ini, ketika kita kembali, ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, ingat Tuhanmu. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang ketiga, kenapa pentingnya kita mengingat Tuhan di dalam hidup ini? Yang ketiga, karena perbuatan Tuhan ajaib. Amin. Karena perbuatan Tuhan ajaib. Di dalam Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang ke-5. Mazmur 105 kitab Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ingatlah bahwa Tuhan kita itu perbuatannya ajaib. Amin saudara. Perbuatan Tuhan ajaib. Bahkan di sini dikatakan dan mujizat-mujizat. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya mau katakan, mungkin 10 tahun yang lalu engkau ditolong Tuhan. Mungkin 5 tahun yang lalu engkau ditolong Tuhan. Atau mungkin tahun kemarin engkau ditolong oleh Tuhan ketika engkau menghadapi persoalan masalah. Dan saat ini ketika engkau sedang diperhadapkan dengan persoalan masalah yang besar, ketika engkau diperhadapkan dengan sakit penyakit, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib. Amin. Dan Dia akan nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dari kata orang. Ayub katakan, bukan hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi aku sendiri yang sudah merasakannya, aku sendiri yang sudah mengalaminya. Biar ini juga menjadi iman kita. Jadi bukan kita sekedar mendengar bahwa Dia melakukan perbuatan yang ajaib, Dia baik, tetapi kita sendiri juga mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Haleluya. Ingat bangsa Israel, saudara yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan bawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Di sana mereka berputar-putar. Ya, perjalanan yang sebenarnya bisa ditempuh dengan cepat, tetapi Tuhan izinkan mereka ada di padang gurun itu. Di sana ada penderitaan, di sana ada kesusahan, di sana ada kematian. Tetapi pertolongan Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Dan mujizatnya Dia nyatakan ketika apa? Ketika mereka sudah tidak ada jalan, di mana di depan mereka harus menghadapi laut. Secara manusia mungkin mereka ketakutan, mau lari kemana? Kanan kiri sudah tidak ada jalan. Di belakang mereka dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Tapi ketika mereka menghadap ke atas, lewat Musa Tuhan perintahkan untuk membelah laut itu. Terjadilah mujizat Tuhan di mana bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Ini perbuatan ajaib Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasal yang ke-8
ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Maaf, di dalam Ulangan 7 ya, maksudnya Ulangan 7 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, maka janganlah engkau takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Tuhan mau kembali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah untuk tidak menolong orang yang percaya kepada Tuhan. Dia punya banyak cara untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Nah, bangsa Israel Tuhan ingatkan kembali ya. Di sini dikatakan bahwa jangan engkau takut kepada mereka. Ingat selalu apa yang dilakukan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kepada Firaun. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Mesir. Dan saya percaya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selalu mengingat kepada Tuhan. Jangan pernah kita untuk merasa saya sendiri, saya tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang menolong saya. Tidak ada yang bersama dengan saya. Sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Saya tidak bisa lagi. Ingat kita punya Tuhan. Amin. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ingat Dia. Gunakan waktu-waktu saat ini saudara. Apalagi kita dianjurkan di rumah. Harus banyak di rumah. Gunakan waktu kita. Berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Karena itu yang hanya bisa kita lakukan. Supaya kita juga dapat mengerti kehendak Tuhan. Apa yang terjadi saat ini saudara. Kita tidak bisa mempersalahkan keadaan. Kita tidak bisa mempersalahkan pemerintah. Kita tidak bisa mempersalahkan dunia ini. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita mau selalu mengingat kepada Tuhan. Tidak melupakan Tuhan. Apa yang sudah Dia perbuat dahulu. Kalau dulu saya ditolong oleh Tuhan. Katakan dengan iman, sekarang pun saya ditolong oleh Tuhan. Amin. Kan ada pujian yang sering kita nyanyikan. Bahwa tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saya pun ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita yang ada sore hari ini, kita yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Yakin dan percaya. Jadi jangan pernah kita lupakan Tuhan. Ingat Tuhanmu. Ingat Tuhan. Karena apa? Yang pertama, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang kedua, ingat Tuhanmu, karena Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan yang ketiga, ingat Tuhan, karena Dia melakukan perbuatan yang ajaib. Kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita siap hadapi itu. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Jadi orang percaya tidak perlu takut. Dalam menghadapi berbagai hal yang terutama yang harus kita lakukan, kita mengingat Tuhan. Dan mempercayai Dia sepenuhnya. Karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Dan pasti Dia akan memegang kendali hidup kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kita bisa melewati segala badai hidup. Ya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pesan saya buat kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, tetaplah berdoa. Bahwa di dalam doa setiap kondisi yang sekarang ini melanda kehidupan, bahwa di dalam doa
untuk pemerintah kita, untuk bangsa kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita yakin saudara, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Tuhan memberkati kita sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara kita sama-sama berdoa untuk kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami tetap tidak melupakan Engkau dalam keadaan apapun. Tetap mengingat Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami lupa kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak mengingat Engkau dalam kehidupan ini. Tetapi biar firman Allah yang mengajar kami, membawa kami untuk kami semakin mengingat Engkau. Karena kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau Allah yang maha besar, dan Engkau sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati sidang jemaat, berkati umat-umat Tuhan GPDI Tiberias Pare. Bahkan orang-orang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini, berkati mereka semua Tuhan. Kalau mereka lemah Engkau kuatkan mereka. Kalau mereka susah Engkau hiburkan mereka. Kalau mereka sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk bangsa negara kami Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bangsa di mana kami ada, kami tinggal di bangsa ini Tuhan. Engkau menolong bangsa Indonesia kami Tuhan. Terus kerjakan pemulihan bagi bangsa negara kami. Setiap orang-orang yang terkena sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan lingkungan kami, kota kami, desa di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Ada kesejahteraan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk berkat firman Allah yang sudah menguatkan kami pada sore hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya mengingatkan kepada kita untuk kita, kalau tidak ada keperluan, kita berdiam di rumah saja ya. Dan selalu gunakan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Dan terutama saudara, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Tetap berdoa biar perlindungan Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Haleluya. Amin.